Manado mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan selamat beribadah. Adapun warta jemaat Minggu 4 Mei 2025 sebagai berikut. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Pendeta Dina Ruru Surentu STH. Jadwal perkunjungan pelayanan ke ibadah kolom. Kolom 24, Saudara Christoph Yakob SSI Teol. Kolom 25, Pendeta Novita Rende Kaligis STH. Kolom 26, Pendeta Dina Ruru Surentu STH. Kolom 27, Bapak Deni Waas MTH. Kolom 28, Pendeta Mesike Potale Lumono MTH. Kolom 29, Pendeta Vilke BW Goni STH. Kolom 30, Pendeta Dr. Melva Kamagi STH. Dan kolom 1, Saudari Claudia Panto STH. Jadwal Pendeta Piket. Hari Senin, Pendeta Yani Rende MTH. Hari Selasa, Pendeta Mesike Potale Lumono MTH. Hari Rabu, Pendeta Vilke Goni STH. Hari Kamis, Pendeta Dina Ruru Surentu STH. Dan hari Jumat, Pendeta Novita Rende Kaligis STH. Informasi BPMJ. Komisi Anak, ibadah persiapan mengajar guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Mei 2025 jam 19. Bertempat di kolom 22 atas nama Penatua Yeni Kondoy. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 30. Komisi Wanita Kaum Ibu. Ibadah UPK dan pengurus rayon wanita kaum ibu Jemaat Gemim Bethesda Ranutana akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei 2025 jam 18 WITA bertempat di gedung gereja. Penanggung jawab ibadah WKI kolom 30 dan kolom 2 dan akan dilanjutkan dengan lomba CCA per kolom. Diundang seluruh WKI kolom 1 sampai dengan kolom 30. Kelompok pelayanan lansia. Ibadah kelompok pelayanan lansia Aras Wilayah Manado Selatan akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Mei 2025 jam 15 WITA bertempat di gedung gereja. Pemimpin ibadah Pendeta Foni Lonto Rantung STH. Diharapkan kehadiran seluruh lansia kolom 1 sampai dengan kolom 30. Ibadah kelompok pelayanan lansia Aras Wilayah Manado Selatan akan dilaksanakan hari Jumat 9 Mei 2025 jam 9 WITA bertempat di Gemim Bukit Maesa Karombasan dan akan dilanjutkan dengan lomba CCA, lomba baca Mazmur, busana gereja dan solo. Diharapkan kehadiran seluruh lansia kolom 1 sampai dengan kolom 30. Informasi TK Bethesda. PAUD atau TK Bethesda menerima siswa baru tahun ajaran 2025-2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kepala Sekolah Bunda Deli dan Bunda Meini. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus serta seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya selang tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan 10 Mei 2025. Laporan keuangan. Saldo kas jemaat per tanggal 2 Mei 2025 sebesar Rp131.705.860.
dan saldo dana duka pertanggal 2 Mei 2025 sebesar Rp54.212.001. Perlu kami informasikan kepada jemaat sekalian bahwa ibadah saat ini ada siaran langsung dari RRI yang meliput ibadah kita pada saat ini. Diinformasikan juga kepada jemaat sekalian ada penjualan kue dari Bapak Gurinces Muli, yaitu Bapak sebagai tunanetra yang sudah ada di pintu masuk dari arah timur. Demikian warta jemaat pada saat ini, dan dipersilakan puji-pujian dari anak sekolah minggu. Mari berdoa. Kami mengangkat ungkapan puji-pujian, sembah dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau perkenankan kami semua ada dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga menghadirkan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk ada memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, hamba bermohon, kami semua bermohon, kiranya Engkau berkenan terus menguatkan dan memampukan para guru-guru sekolah minggu untuk dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka, melayani anak-anak dengan penuh syukur kepadamu Tuhan. Dan biar kiranya anak-anak kami ini mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Dan hamba mau serahkan kepadamu ya Tuhan proses mereka dalam mengajar anak-anak sekolah minggu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, masa depan hidup anak-anak kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami dibawa di dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dibawakan oleh anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Diinformasikan bahwa dalam peribadatan ini puji-pujian sebelum khotbah akan dibawakan oleh guru sekolah minggu atas nama Encik Sofi Ratunguri, dan sesudah khotbah puji-pujian akan disampaikan oleh guru sekolah minggu wilayah Manado Selatan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Marilah kita berdiri memuji Allah yang agung dalam ibadah saat ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Kita tunduk kepala sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing dalam 1 Korintus 15 ayat 4 dan 5. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Mari kita sambut dengan melakukan Dikau yang Bangkit Maha Mulia. Jaya dan megah.
duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan Allah, yang ada di rumah-Mu yang kudus ini? Merasalah kami akan orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Karena ketika kami menjalani hari-hari anugerah-Mu, kadang kami tidak mengindahkan segenap ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah firman-Mu. Itu nampak lewat cara dan sikap hidup kami. Dan ketika Engkau Tuhan mendapati kami telah menyakiti hati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, cucu, menyakiti hati pelayan khusus, pemerintah, jemaat, menyakiti hati tetangga, sahabat. Dan ketika Tuhan Engkau juga mendapati di antara kami tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk dilakukan. Ya Tuhan, inilah kami semua. Dengan kepala tertunduk, hati kami terangkat, memohon belas kasih dan pengampunan-Mu Tuhan, kiranya berlaku atas kami, supaya kami layak ada dalam pujian dan penyembahan kepada-Mu. Kami dilayakkan untuk melakukan setiap tugas kerja dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus berkenan, berkasih karunia dengan kami. Tunjukkan kiranya bagi kami jalan-jalan yang benar yang harus kami jalani. Kuatkan kiranya kami Tuhan untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan sebagai orang-orang yang telah menerima karya selamat-Mu. Ini kami yang datang kepada-Mu ya Tuhan Allah. Sendengkanlah kiranya telinga-Mu, dengarkan kiranya seruan doa minta tolong kami. Doa ini dibawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa kami manusia, dan yang telah bangkit memberi kemenangan bagi kami. Amin. Kita sambut dengan melakukan Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kasih Tuhanku lemah. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Dijemput dengan kasih, kita semua berdiri. Marilah kita mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan melakukan telah kutemukan dasar kuat. Silakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Roma 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita sambut dengan melakukan Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan, Ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Oh, berikanlah urapan roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. Biralu hatiku yang hancur, ku buat mezbah kurban syukurku, ku serahkan persembahanku. Berkenanlah Kau, ya Tuhanku. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, ya dan amin, memberi pedoman dan kehidupan bagi kami semua yang percaya. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati nurani kami dengan cahaya sorgawi, supaya kami mampu dan dimampukan untuk dapat menerjemahkan kehendak-Mu. Berfirmanlah kiranya kepada kami ya Tuhan, dan kami mendengar. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut dengan melakukan Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Diberi kesempatan pujian yang sudah disiapkan. Puji-pujian sebelum khotbah diundang Enci Sofi Ratunguri. Shalom. Baiklah, saya akan memuji Tuhan. Jangan baru kira DP bahasa karena ini bahasa Inggris. Oke. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been
of God. I love your fire, for your mercy never fails me. In the darkness night, you are close like no other. Know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered. I give you everything. Your goodness is running after me. You have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati pujian ini. Selamat pagi saudara-saudara, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, di ibadah minggu ini Tuhan perkenankan torang semua ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentu kita bersyukur karena menjalani hari-hari anugerah Tuhan dalam segala keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, tetapi Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hari-hari anugerahnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini yang diberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ini terjadi pasca kebangkitan Kristus. Dan di dalam bacaan ini ada pengalaman-pengalaman iman yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kata bijak berkata, pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena itu, orang belajar dari pengalaman-pengalaman bagaimana harus bertindak, bagaimana harus berpikir, dan bagaimana harus melakukan sesuatu. Tapi dalam bacaan kita ini saudara-saudara, ternyata pengalaman saja belum cukup menjadi penentu keberhasilan para murid-murid Yesus yang mencari ikan.
murid-murid Yesus kalau dipikir mereka sangat berpengalaman dalam soal menangkap ikan karena mereka adalah nelayan dan mereka juga tahu persis keadaan danau Tiberias. Tapi ada banyak usaha yang telah dilakukan sepanjang malam, namun mereka tidak menangkap apa-apa. Dan kemudian saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Dan ketika para murid Yesus melakukan apa yang diperintahkan Yesus, mereka berhasil. Mereka memperoleh banyak ikan. Sehingga dengan banyaknya ikan yang ada, jala mereka tidak koyak. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini memberi kunci tentang suatu keberhasilan. Keberhasilan saudara-saudara bukan ditentukan ternyata oleh pengalaman-pengalaman, bukan juga ditentukan oleh kehebatan dan kepintaran. Tetapi saudara-saudara, keberhasilan bersumber dari Yesus yang menjadi sumber keberhasilan itu, yang menjadi sumber kehidupan kita. Kunci keberhasilan dalam kehidupan kita orang-orang percaya adalah taat melakukan perintah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus. Tapi saudara-saudara, seringkali ujian ketaatan kepada Yesus melampaui pengalaman, melampaui kepintaran dan kehebatan manusia. Saudara-saudara, sebagai manusia kadang cenderung mengandalkan pengetahuan dan pengalaman untuk mencari solusi atas berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Terkadang justru menjadi putus asa, kecewa karena tidak memperoleh apa-apa dan tidak memperoleh hasil yang memuaskan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan. Saudara-saudara, Yesus menguji kita. Apakah kita memilih ketaatan kepadanya atau mengandalkan pengalaman dan pengetahuan kita sendiri? Saudara-saudara, ketika kita memilih taat di dalam iman kepada Yesus, sesulit apapun yang harus diperhadapkan lewat pergumulan dan tantangan. Tapi mari saudara, kita memilih iman, taat kepada Yesus, maka kita akan mengalami kuasa-Nya, kita akan mengalami mujizat-Nya, dan kita akan mengalami pertolongan-Nya. Saudara-saudara, bukankah kita semua ingin berhasil dalam ketaatan kepada Tuhan
yang pasti kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Karena indah pada waktu Tuhan, apa yang kita rindukan, Tuhan pasti tolong. Namun ingatlah saudara-saudara, keberhasilan dalam Tuhan bukan saja tentang berhasil memperoleh sesuatu, berhasil mencapai tujuan, berhasil mewujudkan segala keinginan-keinginan. Keberhasilan tidak sekedar juga diukur dengan angka-angka buku tabungan, uang yang kita peroleh, kekayaan yang kita peroleh, pengetahuan yang kita peroleh, kepintaran yang kita peroleh, gelar yang kita raih. Tapi keberhasilan dalam Tuhan adalah tahan uji dalam kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Tahan uji di tengah badai kehidupan. Kalau kita harus diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi mari kita belajar bagaimana menghargai sisi-sisi yang paling sulit sekalipun. Karena di situ kita akan menemukan jawaban-jawaban indah dari Tuhan. Para murid Yesus, mereka telah mengalami sendiri bahwa mengandalkan kemampuan dan pengalaman pribadi tidaklah cukup untuk mencapai sesuatu keberhasilan. Tetapi saudara-saudara, taat dalam iman kepada Kristus, sekali lagi itulah kunci bagi orang yang mau sukses dan berhasil. Karena itu firman berkata, andalkan Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, kepada mereka Tuhan berkati. Firman juga berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia pasti akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam keterbatasan yang kita miliki, tetapi mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Berpikir dengan Yesus, berpikir seperti Yesus, think like Jesus. Dan kita libatkan Yesus di setiap apa yang harus kita kerjakan. Dan di semua apa yang harus kita kerjakan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Disilakan lagi puji-pujian yang sudah disiapkan. Diundang puji-pujian dari Guru Sekolah Minggu wilayah Manado Selatan.
Marilah kita mempersembahkan persembahan kita, dan sambil memberi mari kita melakukan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita doakan persembahan. Mari berdoa. Bapa Sorgawi,
Kami bersyukur atas berkat-Mu yang saat ini kami persembahkan kembali kepadamu. Terimalah dan berkatilah seluruh pemberian kami sebagai bentuk ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup dan kerja kami. Bagi mereka yang mengolah persembahan ini, kiranya dimampukan dan diberkati oleh Tuhan. Inilah syukur kami. Dalam nama Yesus sumber berkat. Amin. Bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, saat ini ada pelantikan panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan. Kita masuk dalam unsur pengajaran. Jemaat Yesus Kristus pada waktu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini pelantikan panitia diakonia sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan akan dilantik. Sebelum dilantik, perlu kita mempelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang urusan mereka. Pada dasarnya, semua sidi jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan dan juru selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang-orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja tetap dan yang akan dilantik. Walaupun tugas, tanggung jawab dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7, 11 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengacaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih,
kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oleh karena dalam ibadah ini akan dilantik panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan, maka juga perlu diterangkan apa yang khususnya merupakan tugas tanggung jawab dan wewenang dari mereka. Surat keputusan nomor 12 garing BPMW garis MS garing 5 angka Romawi garing 2025 tentang panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Selatan, menimbang bahwa dalam melaksanakan tugas panggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, serta guna lebih memantapkan dan memaksimalkan program kerja Komisi Pelayanan Anak Wilayah tahun 2025, maka perlu dibentuk panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan tahun 2025. Memperhatikan 1. Tata Gereja Gemim tentang pelayanan kategorial. 2. Program kerja Komisi Pelayanan Anak Wilayah Manado Selatan tahun 2025. 3. Hasil rapat Komisi Pelayanan Anak Wilayah Manado Selatan. Memutuskan menetapkan: pertama, pembentukan panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan tahun 2025. Nama-nama terlampir. Yang kedua, bahwa nama-nama terlampir dirasa mampu untuk melaksanakan tugas sebagai panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan tahun 2025. Ketiga, tugas dan tanggung jawab panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan tahun 2025 bekerja sama dengan komisi dengan memperhatikan program pelayanan anak tahun 2025. Keempat, masa kerja pelayanan panitia ini dimulai sejak tanggal surat ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal surat ditetapkan. Dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 2 Mei 2025. Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Selatan, Penatua Hartono Timporok SPD Wakil Ketua, Penatua Novi N. Lumawa SPD Sekretaris. Diharapkan bagi nama-nama yang dibacakan untuk bisa maju ke depan. Lampiran surat keputusan nomor 12 garing BPMW garis MS garing 5 angka Romawi garing 2025 tentang panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan. Pengarah Dr. Andes Yopi Lumintang, Jonathan Lapian SE, Dr. Ferry Daud Liando SIP MSI, Noldi Dandel STMM, Natalia Tarore, Diaken Esti Dana Kusuma SE,
Penatua Febe Koloai SHMH, Diaken Putu Ani Cayani SSTP MSI, Penatua Jufri Rumondor SA, Penatua Dr. Max Runtuene, Diaken Roy Runtuaro SPT. Penasehat Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Selatan. Ketua Penatua Novi N. Lumawa SPD. Wakil Ketua Diaken James Doringin SE. Sekretaris Christoph Yakob S. Isteol MTH. Wakil Sekretaris Venia Lowing SHMH. Bendahara Frida Monika SP MSI. Anggota Audi Tidayo, Charlie Pemantau, Richard Doringin, Justin Laganda, Margareta Sendo, Maria Kamasi, Penatua Vera Kere, Penatua Seska Rumagit, Penatua Insinyur Keti Wongkar, Penatua Eva Sudirman, Penatua Shirley Mokalu. Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Selatan, Penatua Hartono Timporok SPD Wakil Ketua, Penatua Novi N. Lumawa SPD Sekretaris. Demikian. Jemaat Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang akan dilantik sebagai panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, saya mempersilakan saudara-saudara kita ini untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan? Kedua, apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah supaya menjadi teladan bagi semua manusia, melaksanakan tugas saudara-saudara dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas saudara-saudara? Atas pertanyaan tersebut, apakah jawab saudara-saudara? Berdasarkan jawab saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus melantik saudara-saudara menjadi panitia diakonia dan sharing pelayanan guru-guru sekolah minggu sewilayah Manado Selatan. Semoga Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi Allah. Amin.
Firman Allah menasehati saudara-saudara dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Kepada yang sudah dilantik silakan menghadap jemaat. Saudara-saudara, anggota jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara yang telah dilantik dengan sukacita dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakan dan bekerjalah bersama dengan mereka agar semua bisa tercapai sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ada penyerahan SK, disilakan. Disilakan satu pujian. Disilakan kembali ke tempat masing-masing. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau perkenankan dalam ibadah ini firman-Mu telah diberitakan. Engkau perkenankan kami ada dalam pujian dan doa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya firman yang sudah diberitakan Tuhan pakai kami menjadi sarana kesaksian lewat firman-Mu. Untuk kami dimampukan dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami, dalam kerja dan dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, hamba membawa dalam doa untuk segenap rencana dan program yang ada di Jemaat Gemim Bethesda Ranotana. Tuhan, kiranya Engkau berkenan buat semua berhasil dan di dalamnya kuatkan kami supaya nama-Mu yang terus dipermuliakan. Ya Tuhan, hamba membawa dalam doa Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethesda Ranotana, Ibu Pendeta Novita Rende Kaligis, yang Engkau pakai menjadi sarana kesaksian bagi jemaat di sini. Ya Tuhan,
Kiranya Engkau terus memberkati segenap pekerjaan dan pelayanannya. Kiranya Tuhan Engkau juga berkenan beri dia kekuatan, kesehatan, tetapi tambahkan kesabaran untuk melakukan setiap maksud-maksud-Mu Tuhan. Sehingga masa depan pelayanan dari ketua kami ini kami taruh ada di dalam tangan kasih Tuhan. Bersama dengan segenap pelayan-pelayan khusus yang ada di dalamnya. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkenan terus menguatkan dan memampukan kami sebagai jemaat untuk terus menopang segenap kerja pelayanan yang ada di gereja di sini. Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya menolong juga kami semua untuk hidup saling menguatkan, hidup saling mendoakan, hidup saling menyempurnakan, supaya kami layak bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hamba membawa dalam doa untuk gereja kami, gereja Masehi Injili di Minahasa yang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau kuatkan iman dan percaya kami kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu, sekalipun ada persoalan-persoalan. Berdoa hamba-Mu buat ketua sinode yang saat ini Tuhan menghadapi suatu pergumulan. Hamba percaya Tuhan, Engkau tidak mengujinya melewati batas-batas kemampuannya. Engkau kiranya beri kekuatan dan kesehatan sampai di proses-proses selanjutnya. Juga berikan kekuatan bagi kaum keluarga, dan biar kiranya Tuhan Engkau akan terus ada dalam proses-proses yang akan dijalani oleh ketua sinode. Ya Tuhan, hamba pun membawa dalam doa bagi panitia hari-hari raya gereja yang ada di Jemaat Gemim Bethesda Ranotana. Tuhan, Engkau tahu keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki. Tetapi hamba percaya Tuhan, Engkau kiranya akan buka-buka berkat-Mu bagi mereka. Dan Engkau kuatkan mereka untuk melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang mereka telah rencanakan dan programkan. Ya Tuhan, buat kiranya berhasil. Beri mereka kekuatan, kesehatan. Tambahkan mereka sukacita dan kesabaran untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Termasuk di dalamnya panitia, sharing pelayanan, guru-guru sekolah minggu wilayah Manado Selatan. Semuanya Tuhan ada dalam pemberkatan kasih Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi jemaat yang tidak sempat hadir karena berbagai halangan yang mereka alami. Hanya Tuhan yang mengetahui halangan ketidakhadiran mereka. Biar kiranya juga Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di saat ini. Pakai kami yang hadir Tuhan, tolong kami yang hadir. Kiranya juga kami menjadi sarana kesaksian bagi mereka yang tidak hadir lewat cara dan sikap hidup kami. Ya Tuhan, hamba membawa dalam doa yang saat ini hadir bersama kami siaran langsung Radio Republik Indonesia. Tuhan, kiranya juga Engkau berkenan berkasih karunia dengan mereka, melimpahkan kiranya segala apa yang baik di setiap apa yang mereka kerjakan, dan ditolong kiranya mereka Tuhan supaya apa yang mereka lakukan di setiap saat dan waktu nama Tuhan dimuliakan
dan terberkatilah kiranya juga keluarga-keluarga mereka. Ya Tuhan, hamba juga membawa di dalam doa ketika kami nanti akan kembali ke tempat masing-masing kami. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu yang sempurna ada di setiap langkah-langkah pulang kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tibakan kami dalam keadaan yang baik. Dan kuatkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan, dan menaruh segala pengharapan kami hanya kepadamu. Ya Tuhan, hamba juga berdoa semua kami, mulai dari anak sekolah minggu, remaja pemuda, Bapak Ibu dan para lansia, pakai juga kami Tuhan untuk terus menjadi sarana kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami semua yang datang kepadamu, ini kami semua yang mengucap syukur kepadamu. Hamba percaya doa ini belum sesempurna seperti yang diharapkan, tapi hamba bermohon kiranya Engkau Tuhan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang hendak diucapkan bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput dengan kasih, kita semua berdiri. Kita melakukan ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.